Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Tak besar-besarnya setiap pertemuan kita ucapkan rasa syukur atas nikmatnya ya guys ya. Tentu saja di sini ketemu lagi dengan konten kreator Sidik Al-Huda, saya pribadi ya. Dimana saya pribadi masih seperti biasa tentunya ya. Buat teman-teman yang baru mendapatkan video-video terbaru dari saya, mohon kiranya bisa di subscribe, di like, syukur-syukur bisa di share, dibagikan. Yang paling mendasar dari saya tidak akan menggurui, tapi saya berbagi pengalaman. Mana tahu ada yang cocok, mana tahu ada yang sepakat, mana tahu ada sepengalaman atau memang dalam sepraktekan kan gitu ya, atau mana tahu pengalaman saya dibutuhkan oleh orang lain ya. Pada video kali ini saya mau membahas tentang tanaman tomat yang terdampak oleh virus jamur busuk basah pada batang tengah ya. Kenapa saya bilang jamur busuk basah batang tengah tomat? Karena itu biasanya banyak orang masih kebingungan tentang pengobatannya ya. Kalau untuk tomat yang di sini agak kalau untuk tomat yang di sini memang nggak ada yang terkena. Cuman di sini saya mau memberikan contohnya saja ya, contoh dengan cara pengobatannya. Saya nggak bawa obatnya, nggak bawa fungisidanya, karena di engkona ada fungisida nggak? Yeah. Nggak ada. Nengok ketinggalan emang. Kebetulan nggak ada fungisida fungisida di rumah, jadi kita bisa kasih contohnya saja dengan caranya ya. Langsung saya ke sini mas. Oh ya, nanti buat teman-teman ada yang bertanya misalkan, bang itu tomat jenis apa kok begitu? Nanti itu penjelasan video selanjutnya, jangan kaget nanti. Ini memang hampir seluruh petani di sini sudah sangat kecewa dengan jenis bibit ini. Bukan 1-2 kali, bukan 1-2 tempat, sudah banyak tempat. Di sini saya mau mempraktekkan misalkan tanaman tomat yang terdampak busuk ya, jamur atau jamur busuk batang tengah. Itu biasanya diserang daerah sini. Pertama kali diserang biasanya daerah sini. Sebentar dulu ya. Itu biasanya diserang sini, mulai sini, paling sering sini, antara cabang ini diserang, tapi nanti menjalar ke atas. Akhirnya dahan ini mulai dingklok atau mulai ini ya, terlipat turun, akhirnya lama kelamaan mati dan dia turun ke bawah dan akhirnya mati total. Karena di sini saya sudah survei nggak ada yang terdampak, makanya di sini saya hanya memberikan contoh. Misalkan ini di sini busuk ya, nanti masnya bisa pahami ya, buat ini teman-teman lainnya guys ya, bisa maksudnya yang bagaimana yang saya maksud nih. Busuk tengah bau itu bisa dibelah begini guys. Ya, sampean buktikan yang terdampak busuk, batang busuk basah ya, busuk basah, terus sampean belah tengah, sampean bedah itu turun ke bawah ini ya. Ini sampean bedah semua nih. Ini bedah turun, ini misalkan ini sudah terkena kan, misalnya sudah terkena nih. Ini hanyalah saya memberikan contoh ya guys ya. Ini seharusnya menggunakan pisau supaya alurnya itu bisa bagus, karena tadi kita cari pisau nggak dapat, kita bawa sendok aja. Ini saya kasih contohnya saja dan cara pengobatannya ya. Misalkan kenanya sampai sini ya, sampai sini atau sampai sini. Kalau sampai di bawah sini kita bedah sampai bawah. Habis itu setelah kita bedah, ini kan busuk ya, ini busuk, dan itu tengah ini spon. Ini kalau saya bilang ini spon ya, ini busa nih kalau saya bilang nih. Ini bagian penyimpanan air ini ya, nih ya. Ini busuk nih guys. Ini dibuang aja, syukur-syukur dibuang begini, dikeluarin ya, dikeluarin.
Ini sudah kena ini, tapi belum parah ya, sudah kena belum parah. Habis itu kita kasih masuk fungisida. Kita ambil fungisida, kita ambil di tempat, terus kita olesin fungisida kanan kiri. Saya pastikan ya, saya pastikan bukan hanya 60, 70, 80%, saya pastikan 90,9%, 90,9% sembuh. Walaupun dia sudah terkena, ini di sini sudah busuk, tapi yang jelas kalau busuk biasanya itu batang di sini belum begitu membusuk total. Ciri-cirinya sudah kelihatan ya, sudah mulai agak layu. Kapan sudah diobati, sudah dibelah, itu nanti keluar lendir, mengeluarkan lendir cairan ya. Di sini mengeluarkan lendir cairan, terus ini dikeluarkan, dibuang, kita buang, kita kasih fungisida. Daripada kita semprotkan, lebih baik kita oleskan. Di situ fix saya pastikan sembuh 99%, karena saya rutinitas dulu selalu saya lakukan demikian. Dulu yang saya selalu sering kena, tanaman yang sering kena yang saya tanam dulu benih permata ya, dari panah merah, benih permata sering kena dulu. Tapi pengobatan saya demikian. Untuk misalkan ada yang tanya, buat teman-teman ada yang tanya terus fungisidanya menggunakan apa bang? Menggunakan apa saja bisa ya. Mau menggunakan mancozeb itu antrakol, mau menggunakan ditan, mau menggunakan folikur ya. Kalau saya dulu biasanya saya gunakan dua, saya gunakan biasanya ya. Saya dulu gunakan misalnya Biom M. Kalau Biom N saya habis, saya biasanya gunakan folikur saya campur ditan, antrakol ya. Gunakan antrakol saya sudah bisa gitu ya. Mungkin bisa dipahami ya guys ya, cara pengobatan batang tomat, tanaman batang tomat yang terdampak virus jamur busuk batang tengah. Memang untuk busuk batang itu kebanyakan penyerangan tuh bagian sini, jarang dari atas, jarang. Masnya pernah lihat yang penyakit gitu? Pernah. Pasti bawah, jarang sekali dari atas. Ya mungkin video pendek ini video singkat tentang penjelasan cara mengobati tanaman tomat yang terdampak busuk batang tengah ya. Ya begitulah cara mengobati saya dulu. Itu saya pastikan guys, saya bertanggung jawab dengan penyampaian saya pastikan 99% sembuh selama ini belum fatal ya. Beda halnya kalau sudah busuknya sudah fatal, ini sudah layu, sudah mulai ini sudah nggak berfungsi, kulit nggak berfungsi, ari-ari nggak berfungsi ya, selaput lendir nggak berfungsi ya nggak akan sembuh. Yang saya maksud ini adalah yang belum parah, sudah kena dan sudah masuk pembusukan, kita bedah sudah busuk, sudah mencair, sudah keluarkan lendir. Nah, setelah itu kita obatin, saya pastikan 99% sembuh. Ya mungkin demikian guys ya. Jangan lupa yang baru mendapatkan video saya bisa di subscribe, di like, di share ya, dibagikan ya, agar saling berbagi. Di sini saya nggak menggurui. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.